Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Allah melimpah bagi kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas, dalam program Reministri. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya sudah menyampaikan pada khotbah di seri kelima terkait dengan tema The Power of God in Crisis dengan nats utama dari Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Intinya adalah kuasa Allah dinyatakan melalui kepastian kelahiran kembali yang bersifat permanen dari Allah. Kelahiran baru didahului oleh iman yang timbul karena mendengar firman Allah, diterima sebagai posisi karena kita di dalam Kristus dan memampukan mengasihi sesama orang percaya. The Power of God in Crisis di seri yang ke-6 ini menggunakan teks dari Yohanes 1 maksud saya, ayat 14 sampai dengan ayat 18. Tekanan utamanya adalah kuasa Allah dinyatakan melalui kemanusiaan Yesus Kristus yang menjamin kepastian hidup kekal. Yohanes 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18 menyatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 14 menyatakan, firman itu telah menjadi manusia. Dalam naskah Yunani, sark egeneto, become flesh, menjadi daging atau menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi firman Allah telah menjadi manusia Yesus Kristus. Allah menjadi manusia juga dijelaskan dalam Filipi 2 ayat yang ke-7 dengan istilah mengosongkan diri. Dari bahasa Yunani ekenosen merupakan verb indikatif aorist aktif orang ketiga tunggal dari akar kata keno. Secara gramatikal dapat diartikan ia atau Yesus sungguh-sungguh dulu atau pernah mengosongkan diri, atau membuat diri sendiri tidak bereputasi, atau mengesampingkan kemuliaannya, atau membatasi manifestasi ilahi. Yesus Kristus adalah Allah tidak lagi sepenuhnya mempertahankan sifat-sifat keilahiannya yang tidak terbatas. Dikarenakan Yesus Kristus menjadi manusia atau daging yang terbatas atau bersifat natural. Keberadaan Yesus Kristus sebagai manusia menjadikan dirinya membatasi atau mengurangi dalam menampilkan sifat-sifat keilahiannya yang tidak terbatas atau yang supranatural tersebut. Sehingga yang menonjol bukan lagi keilahiannya yang supranatural itu, melainkan kemanusiaannya yang terbatas atau yang natural itu. Itu dilakukan untuk mengkomunikasikan karya keselamatan melalui dirinya atau pribadi Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 17 menjelaskan, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Memberi makna
bahwa kasih karunia merupakan kuasa, kehadiran, dan berkat Allah yang dialami oleh orang yang menerima Kristus. Yohanes 1 ayat 18 menyatakan, anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Menekankan bahwa Allah Bapa adalah roh. Itu sebabnya tidak dapat dilihat dengan mata jasmania. Namun Yesus Kristus yang berada di pangkuan Bapa, artinya bersama-sama dengan Bapa, menyatakan dirinya sehakikat dengan Bapa yang juga adalah Allah. Tujuannya agar setiap orang Yahudi yang belum mengenal Dia percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, sehingga oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Yesus Kristus yang ada di pangkuan Bapa, paralel atau sama artinya bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6, atau kekal adanya. Juga dapat diartikan sebagai Yesus Kristus turun ke bumi untuk melayani dan terbukti kembali ke pangkuan Bapa. Sebagaimana dijelaskan dalam Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Yesus dilayakkan untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa karena telah menyelesaikan pekerjaan atau pelayanan sebagai penyelamat. Finish working a Savior. Suatu kebenaran yang luar biasa, karena keberadaan Yesus di pangkuan Bapa memperteguh bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk melayani dan kembali kepada Bapa setelah menyelesaikan pekerjaan penyelamatan, merupakan kebenaran yang bersifat absolut dan berlaku efektif karena universal bagi setiap orang yang menerima atau percaya kepadanya. Manusia diumpamakan berada dalam lumpur hidup, sehingga semakin bergerak atau berusaha keluar dari lumpur hidup semakin tenggelam. Demikian pula semakin manusia berusaha untuk menyelamatkan diri dari akibat dosa, yaitu neraka, semakin tenggelam ke dalam dosa dan semakin jauh dari kehidupan kekal. Ada 3 kebenaran utama tentang Yesus Kristus yang menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14-18. Yang pertama, Yesus Kristus adalah manusia sejati yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 14, 16, dan 17. Yang kedua, Yesus Kristus ada di dalam kekekalan, ada sebelum Yohanes Pembaptis, Yohanes 1 ayat 15. Ketiga, Yesus Kristus ada di pangkuan Bapa, menjelaskan penerimaan Allah atas setiap atau seluruh pekerjaan pelayanan Yesus Kristus di bumi, Yohanes 1 ayat 18. Beberapa hal penting sehubungan dengan pengajaran tentang keselamatan atau hidup kekal. Setidaknya ada 7. Pertama, keselamatan diperoleh hanya melalui Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kedua, keselamatan hanyalah anugerah yang diperoleh di dalam Yesus Kristus dan bukan merupakan suatu hasil usaha. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ketiga, keselamatan adalah pasti di dalam Yesus Kristus.
yang melawan keraguan-raguan atau ketidakpastian. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Keempat, keselamatan adalah paten atau permanen, tidak bisa hilang di dalam Yesus Kristus. Yohanes 10:28 berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kelima, keselamatan meliputi mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, sehubungan dengan pengampunan dosa dan kemenangan atas maut untuk memperoleh hidup yang kekal. Sebagaimana dijelaskan dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Keenam, keselamatan yang diperoleh menunjukkan bahwa setiap orang percaya menjadi anak-anak Allah. Galatia 4 ayat 6 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh Anak-Nya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Ketujuh, keselamatan dijamin bersifat final sehingga kedatangan Tuhan, maksud saya hingga kedatangan Tuhan, namun kita wajib merawatnya. Jadi saya ulangi, keselamatan dijamin bersifat final hingga kedatangan Tuhan, namun kita wajib merawatnya. Efesus 1 ayat 13 sampai dengan 14 berkata demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Selanjutnya Filipi 2 ayat 12 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Teks lainnya juga berkata dalam Markus 8 ayat 35, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Baik Markus 8 ayat 35, Filipi 2 ayat 12, Efesus 1 ayat 13 sampai dengan 14 memberikan penguatan bahwa keselamatan dijamin bersifat final hingga kedatangan Tuhan, namun kita wajib merawatnya. Saya ingin mengulangi kembali. Setidaknya ada 7 hal yang perlu kita ketahui terkait dengan pengajaran tentang keselamatan hidup kekal. Pertama, keselamatan diperoleh hanya melalui Yesus Kristus. Kedua, keselamatan hanyalah anugerah yang diperoleh di dalam Yesus Kristus dan bukan merupakan suatu hasil usaha manusia. Ketiga, keselamatan adalah pasti di dalam Yesus Kristus yang melawan kerugian atau ketidakpastian. Yang keempat, keselamatan adalah paten atau bersifat permanen, tidak bisa hilang di dalam Yesus Kristus. Yang kelima, keselamatan meliputi mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya
bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara mati sehubungan dengan pengampunan dosa dan kemenangan atas maut untuk memberikan hidup yang kekal. Yang keenam, keselamatan yang diperoleh menunjukkan bahwa setiap orang percaya menjadi anak-anak Allah. Ketujuh, keselamatan dijamin bersifat final hingga kedatangan Tuhan, namun kita wajib merawatnya. Konsekuensi dari kepastian hidup yang kekal diperoleh oleh setiap orang percaya itu setidaknya dua. Yang pertama, harus melaksanakan amanat agung Yesus Kristus, sebagaimana dijelaskan dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kedua, harus berbuat baik atau menjadi berkat agar Bapa dipermuliakan, sebagaimana dijelaskan dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ingat, melalui Yohanes 1 ayat 14 sampai 18 diketahui bahwa kuasa Allah unggul melebihi kuasa apapun atau tidak dapat dibandingkan, disamakan dengan apapun, dibuktikan dengan kuasa Allah dinyatakan melalui kemanusiaan Yesus Kristus yang menjamin kepastian hidup kekal. Berdasarkan Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 ada 6 seri khotbah yang diketahui bahwa the power of God in crisis dibuktikan dengan pertama, kuasa Allah dinyatakan melalui keberadaan Allah yang kekal. Dua, kuasa Allah dinyatakan melalui firman atau Yesus Kristus yang ilahi. Ketiga, kuasa Allah dinyatakan melalui kreativitas Allah yang menyediakan segala sesuatu. Keempat, kuasa Allah dinyatakan melalui terang hidup yang mengalahkan kegelapan dosa. Kelima, kuasa Allah dinyatakan melalui kepastian kelahiran kembali yang bersifat permanen dari Allah. Yang keenam, kuasa Allah dinyatakan melalui kemanusiaan Yesus Kristus yang menjamin kepastian hidup kekal. Haleluya! Immanuel, Tuhan memberkati.